wabarakatuh. Hai teman-teman. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan cerita rakyat Pamalaya yang berjudul Kidamsi dan Nijera. Beginilah ceritanya. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang sangat sakti mandraguna. Beliau raja penghuni sungai yang berbeda alam dengan manusia. Raja tersebut mempunyai seorang putri yang sangat disayanginya. Semua permintaan putri tidak ada yang pernah ditolak, semua dipenuhinya. Pada suatu hari, putri ada permintaan atau keinginan. Kelihatannya banyak melamun. Sampai suatu hari ditanya oleh raja, raja berkata, "Kenapa kelihatannya banyak melamun?" Sang putri tidak langsung berterus terang cerita kepada ayahnya. Dia hanya terdiam dan tidak mau mengutarakan isi hatinya. Dia tidak mengakui kalau ada suatu keinginan. Namun saat itu raja diam-diam curiga melihat gerak-gerik si putri raja itu semakin hari semakin banyak menurun. Di tempat lain ada seorang gagah perkasa yang sedang bekerja di kebun di pinggir sungai Ciujung. Rupanya laki itu sedang tirakat atau mengamalkan suatu ilmu. Tiap hari laki itu mencangkul di kebun di pinggir sungai Ciujung. Laki yang dimaksud itu bernama Damsi. Tidak dikisahkan sebagai seorang yang rajin beribadah serta rajin bekerja. Dari hari ke hari ia terus bekerja sampai ia tak sadar bahwa ada yang memperhatikannya, yaitu putri raja penghuni sungai. Pada suatu hari si putri tidak tahan ingin berterus terang pada ayahnya bahwa ia punya keinginan, yaitu rasa kagum kepada seorang laki yang bekerja di kebun di pinggir sungai yang tak lain adalah Kidamsi. Akhirnya sang putri bercerita terus terang kepada ayahnya. Putri berkata, "Ayah, ada apa nak? Kemarin ayah bertanya, kenapa aku selalu termenung dan tidak punya pikiran. Aku mau cerita, tapi ayah jangan marah ya." Tidak nak, silakan ceritakan saja apa yang kamu inginkan. Aku tertarik kepada pemuda yang bekerja di kebun di pinggir sungai Ciujung. Oh, jadi itu yang buatmu melamun dan tidak enak makan tiap hari. Iya ya. Baiklah, beri ayah waktu. Kamu gak usah khawatir nanti dekat lelaki itu. Lalu si raja pun bertapa selalu memikirkan bagaimana caranya menghadapi pemuda itu yang tak lain adalah Kidamsi, golongan manusia. Kemudian raja memutuskan untuk menghadap langsung ke Kidamsi. Sementara itu Kidamsi masih mencangkul seperti biasa. Tak lama datang seorang kakek-kakek membawa rentang berisi makanan. Kakek itu adalah raja penghuni sungai yang menyamar. Kakek itu mengucap salam. "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. "Perkenalkan, saya ingin silaturahmi." Silakan tuan. "Siapa namamu?" Saya Damsi. "Saya bawa sedikit makanan, silakan dicicipi." Terima kasih tuan, saya terima. Singkat cerita, si Raja pamit meninggalkan Kidamsi. Dari situ, Kidamsi sudah merasa ada yang lain. Dia mengetahui bahwa tamu tadi bukan dari kalangan manusia seperti dirinya. Rupanya, raja itu melihat makanannya tidak dimakan. Kemudian raja penghuni sungai menyamar seperti kakek tadi. Raja berwujud seperti manusia biasa yang bawa rentang berisi makanan untuk menemui Kidamsi. Kakek itu mengucap salam. "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Dari situ, Kidamsi berhenti mencangkul. Ada apa Kisenap sudah 2 kali datang menemui saya? "Saya sedang selamatkan sedekah. Saya ingin makanan ini kamu makan." Simpan saja makanannya di sauki. Mendengar jawaban seperti itu, kakek pun mengerutkan keningnya. "Sebenarnya kamu punya maksud apa sampai makanan tembok maling belum dimakan?" Makanan yang kemarin belum saya makan, saya sedang tidak ada makanan yang saya makan. Kalau tirakat itu pekerjaan siapa?"
Pekerjaan para wali. Kalau pekerjaan para wali pasti ada aturannya kan? Memang ada Ki, tidak serta-merta saya kerjakan tanpa ada maksud, tujuan, dan aturannya. Kalau boleh tahu apa saja aturannya? Ada 6 aturannya. Pertama, tidak boleh tidur saat ngantuk. Kedua, tidak boleh makan di saat lapar. Ketiga, tidak boleh ada keinginan mau apalagi tidak mau. Keempat, tidak boleh membuka rahasia orang lain. Kelima, tidak boleh menolak sedikit. Dan keenam, waktu jadi pengantin tidak boleh tidur selama 40 hari 40 malam. Setelah Kakek mendengar peraturan para wali yang diucapkan Ki Damsi, lalu sambil tertawa, Kakek itu bertanya lagi. Memang benar pekerjaan para wali seperti itu. Lalu mengapa makanan saya bawa kemarin belum dimakan? Sebab menurut pendapat kakek dari kata tadi tidak boleh menolak sedikit. Apa kamu mau bikinkan makanan lebih banyak? Sebab makanan saya punya kurang begitu banyak begitu. Mendengar pertanyaan si kakek tadi, Ki Damsi termenung dalam pikirannya. Iyalah, mengapa makanan si Aki antarkan tadi tidak dimakan? Sama siapa menolak sedikit? Akhirnya Ki Damsi makan makanan diantarkan oleh kakek tadi. Ki Damsi bertanya, Ki, sebenarnya ada apa sampai 2 kali datang ke tempat saya? Ada maksud apa? nah sebenarnya Aki datang ke sini ada maksud dan tujuan. Aki datang ke sini meminta tolong sebab anak perempuan Aki menangis terus ingin berjodoh berumah tangga sama kamu. Mendengar ucapan seperti itu, Ki Damsi kaget. Wah Ki, sepertinya permintaan Aki tidak bisa saya kabulkan. Aki mohon nak, mau sehari atau 2 hari tolong disanggupi. Mendengar kata seperti itu, Ki Damsi tetap menolak karena Ki Damsi tahu si kakek bukan dari bangsa manusia. Ki, saya menolak permintaan Aki. Kalau boleh saya tahu Aki dari bangsa apa? Aki mohon nak, mau sehari atau 2 hari tolong laksanakan saja. Dari cerita itu, si kakek tak memaksa dan Ki Damsi tak menolak. Akhirnya terjadilah pertarungan hebat. Karena Ki Damsi punya ilmu yang mumpuni ilmu dasar tirakat tadi, 3 hari 3 malam yang akhirnya Ki Damsi tergelincir ke sungai. Ki Damsi terbawa di alam jin. Di alam jin itu sudah tersedia panggung hiburan seperti layaknya pesta pernikahan. Karena Ki Damsi sudah merasa kalah, akhirnya Ki Damsi menyanggupi untuk menikah dengan putri raja. Sebelum menikah, Ki Damsi ada permintaan, yaitu apabila di suatu hari nanti dia ingin menikah dengan bangsa manusia, jangan dicegah atau dilarang. Raja pun menyanggupi permintaan Ki Damsi. Lalu Ki Damsi hidup di sungai dan jadi raja penghuni sungai. Singkat cerita, di satu kampung ala manusia namanya Kampung Baru, ada yang telah menggelar pernikahan. Tabu bagi pengantin teramas di pinggir sungai. Seperti permintaan Ki Damsi raja penghuni sungai, dia ingin menikah dengan bangsanya, yaitu bangsa manusia. Akhirnya satu waktu ada pasangan dari bangsa manusia baru menikah. Baru dapat beberapa hari, si pengantin perempuan yang tak lain adalah Nijera main ke pinggir sungai sambil memainkan kedua kakinya. Sambil teramas, di situ kemudian kedua kakinya ada yang menarik, dibawa ke dalam sungai. Sejak saat itu, semua orang panik. Nijera pengantin baru hilang. Semua masyarakat mencari, menyelam ke dalam air namun tak ditemukan. Sampai akhirnya jasadnya ditemukan timbul tenggelam sampai 3 kali. Menurut pengakuan orang yang melihatnya, itu tandanya Nijera diinginkan oleh penghuni sungai. Sampai akhirnya Nijera dijadikan ratu pendamping Ki Damsi. Lalu Nijera memberi wangsi bahwa dirinya tidak usah dicari lagi karena sudah pindah alam. Demikianlah cerita rakyat Pamarayan. Semoga kita mendapatkan pelajaran yang baik dari cerita tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya peserta nomor urut 28 dan untuk nomor urut 29 harap bersiap-siap.